udah lumayan buat ini padahal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dimanapun anda berada, sahabat-sahabat milenial, sahabat-sahabat petani urban farming. Pada pagi hari ini kita akan coba review ya dari pupuk generatif ya, atau kita sebut dengan pupuk KCL, yang 1 bulan yang lalu kita telah membuatkan tutorialnya ya. Jadi inilah hasil dari pupuk generatif kita ya. Saya lebih senang menyebut dengan pupuk generatif saja ketimbang KCL ya. Kenapa? Kalau kita sebut dengan pupuk KCL berarti pupuk itu adalah pupuk kimia pabrikan ya. Nah, tapi yang seperti pernah saya tutorialkan bahwa sampai kapanpun kita tidak akan mungkin bisa membuat pupuk KCL ya, yang semuanya adalah unsurnya adalah unsur sulfit atau unsur-unsur kimia, dan mana pupuk KCL kita gunakan untuk bahan-bahan yang sebenarnya adalah organik ya. Jadi walaupun ini pupuk ini tidak kita buat dalam bentuk kimia, hasil kimia atau mineral-mineral kimia, tapi kita menggunakan bahan-bahan organik. Tapi kita harapkan bahwa apa yang kita buat ini itu adalah setara dengan pupuk KCL yang kimia itu. Ya, dia sebulah namanya pupuk KCL organik ya. Ini sudah 1 bulan ya. Kemudian pada pagi hari ini kita akan coba review ya bagaimana hasilnya. Tapi sebenarnya pada minggu ketiga, 1 minggu yang lalu, pupuk ini sudah saya aplikasikan ya ke tanaman jagung dan tanaman jeruk ya, jeruk purut dan jeruk lemon saya ya. Nanti kita akan lihat bagaimana hasil reviewnya 1 minggu setelah kita aplikasikan. Nah, tapi kita akan coba saja panen saja ini karena ini sudah 1 bulan ya. Jadi saya tetap masih kasih aerosol untuk respirasinya. Jadi kalau kita panen, jadi hasil dari pupuk generatif ini akan terjadi 2 ya. Jadi pertama itu adalah ada yang bentuk cair, kemudian nanti akan ada yang bentuknya padat ya. Nah, yang cair maupun padat itu sama-sama bisa kita aplikasikan ya untuk sebagai bahan dasar dari pemupukan lanjutan ya, yaitu adalah untuk masa-masa ketika tanaman kita sudah mulai akan berbuah ya. Jadi kalau yang untuk cair itu bisa kita gunakan dengan kocor, itu adalah perbandingannya lebih kurang 250 atau 300 mili per 15 liter air. Jadi artinya kalau seandainya satu tangki dari sprayer kita, hand sprayer ya. Nah, kemudian yang untuk padat itu kita cukup memberikan pertanaman itu sekitar 5 gram saja atau 10 gram paling banyak per tanaman. Jadi mungkin hasilnya seperti ini dapat kita lumayan ya. Karena kemarin kita membuatnya juga tidak begitu banyak. Nah, bahan bakunya untuk kita review kemarin ini ada air Jakaba plus ya, karena ini NPK plus, karena Jakaba yang sudah kita tingkatkan kaliumnya. Nah, kemudian kita juga menggunakan beberapa unsur P yang tinggi ya. Kemarin itu kita gunakan lompong pohon keladi atau batang-batang keladi yang juga unsur-unsur V. Nah, kemudian yang untuk pemecah dari unsur-unsur yang ada di dalamnya, itu unsur kalium maupun unsur kalsiumnya, kita menggunakan beberapa enzim ya. Jadi enzim kita gunakan adalah untuk mempercepat proses, ya sebutlah itu sebagai katalisnya. Nah, jadi terus terang bahwa untuk pupuk KCL kita kali ini itu kita belum menggunakan katalis yang
pernah kita bicarakan atau produk-produk yang dibuat oleh kawan-kawan di BSM ya. Ini murni tidak menggunakan katalis itu. Ini murni kita hanya menggunakan enzim, kemudian murni kita menggunakan bahan-bahan yang mempunyai unsur kalium dan unsur kalsium yang tinggi. Nah, untuk unsur kalsiumnya kemarin itu kita menggunakan tetap cangkang telur ya, cangkang telur yang kita urai dengan menggunakan air karbitnya atau asam karbita, di mana air karbit itu akan kita harapkan mengurai, kemudian kita campurkan ke dalam bahan kita ini. Jadi karbit adalah untuk meningkatkan kalsium dari tanaman kita. Dan mungkin kira-kira ini apa hasilnya. Jadi ini ada yang unsur cair, kemudian ini ada yang sabut ya. Ini jerami ya, jerami dan sab. Dan kemarin juga kasih gitu ya, kasih. Jadi jerami ini sebagai karbon kemarin kita gunakan untuk mempercepat proses dari pengembangbiakan bakteri yang ada di sini. Itu cara aplikasi padatnya gimana? Nah, kemudian yang untuk aplikasi padatnya ini nanti dianginkan setelah airnya nanti berkurang, kemudian nanti langsung saja diaplikasikan ke tanaman kita itu. Jadi kurang 5 atau 10 gram ya per tanamannya, tergantung jenis tanamannya. Jadi untuk aplikasinya ini nanti akan kita keringkan, kemudian tapi jangan usahakan keringkannya jangan di terik matahari ya. Jadi diangin-anginkan saja. Nanti setelah dia kering nanti baru kita bisa aplikasikan ya. Dan sekaligus nanti fungsinya itu akan menjadi pembedah tanah ya. Jadi jerami ini di samping dia mempunyai banyak bakteri yang di dalamnya, termasuk dia juga akan mengandung unsur silika ya. Silika nanti akan berfungsi untuk memperkuat dinding-dinding sel yang ada di tanaman kita ya. Nah, untuk untuk masalah silika nanti kita akan ngomong lebih lanjut lagi di konten berikutnya. Nah, kemudian kita akan coba saja review bagaimana hasil dari aplikasi pupuk KCLI kita ini. Sebenarnya 1 minggu yang lalu sudah saya pernah aplikasikan ke tanaman jagung dan tanaman lemon saya dan tanaman jeruk purut ya. Kita akan lihat hasilnya apakah ada efeknya. Nah, sekaligus juga nanti kita akan coba aplikasikan ini udah seminggu kita aplikasikan sekali seminggu saja sampai tanaman kita itu akan berbuah ya. Jadi aplikasinya seperti saya katakan yang untuk cair ini sekitar 250 atau 300 ml per 1 tangki hand sprayer ya. Itu sekitar 14 atau 15 liter air ya. Mungkin kita akan coba saja aplikasikan yang untuk kedua ya, sambil kita review beberapa produk yang kita buat kemarin minggu lalu ya, termasuk juga akan kita review juga itu hasil dari proses fermentasi dari makan ayam kita yang kita gunakan prebiotik itu ya, apakah memang sudah muncul magotnya di dalamnya. Kita buang saja ini. Begini kita masukkan saja segini dulu. Oke. Ini lebih kurang sekitar 250 ml ya. Oke, baiklah sahabat petani, kita sudah berada di rooftop saya. Kita akan coba review dulu ya hasil dari fermentasi pakan ayam yang untuk memancing maggot ya, yang kita gunakan prebiotik. Apakah benar-benar dari pakan yang kita buat minggu lalu itu sudah ada maggotnya atau belum nih? Melihat maggotnya. Nah, ini udah gede-gede maggotnya malah 1 minggu baru ya maggotnya. Jadi kemarin kita membuat di 2 tempat ya dari makannya itu. Ini kita gunakan prebiotik yang kita gunakan itu ya. Jadi alhamdulillah teman-teman juga udah banyak yang
memesan juga ya, tertarik dengan dengan probiotiknya, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan, mudah-mudahan berhasil ya untuk di tempatnya masing-masing ya. Nah, tapi memang salah satu syarat agar proses ini bisa berhasil untuk memancing maggot ya, bahwa dipastikan bahwa di daerah teman-teman itu adalah banyak lalat BSF-nya ya. Jadi pastikan di daerah itu sudah ada belatung-belatungnya juga. Jadi kalau seandainya memang lalat BSF-nya sudah ada di situ, kita akan gampang untuk memancingnya. Ini udah gede-gede ini. Ini udah bisa kita aplikasikan untuk pakan ayam ya. Nah, jadi sebenarnya bahwa probiotik yang kita buat itu bukan hanya sekedar untuk bisa pakan ayam ya, tapi juga nanti kita juga akan bisa mengembangbiakan atau beternak maggot ya. Jadi selama ini kesulitan dari beternak maggot itu adalah memancing maggot itu untuk datangnya. Ini selama ini bagi peternak atau petani maggot, mereka itu adalah membeli telur ya. Jadi kalau membeli telur ya memang lumayan mahal, kemudian juga susah didapat ya. Tapi dengan proses seperti ini ya, kita tidak perlu lagi membeli telur maggot. Kita cukup memancing yang model seperti ini saja dengan menyimpannya seperti ini. Nah, kemudian untuk maggot-maggot yang sudah ada di sini ya tinggal kita pindahkan saja ke tempatnya untuk tempat pembesarannya. Nah, mungkin sebagian kita kasih pakan ayam, sebagian itu kita nanti akan pelihara maggot ini sampai besar ya. Coba lihat ini ada 2 tempat ya kemarin ya kita pakan, ini juga ada, itu enggak ya. Nah, ini juga ada ini maggotnya kan. Nah, alhamdulillah kan maggotnya juga berkembang biak ya. Nah, ini juga bisa kita langsung kasih pakan ayam, tapi ini pun juga nanti kita bisa besarkan ini, kita pindahkan tempatnya untuk pembesaran maggotnya ya. Oke, kayaknya alhamdulillah berhasil ini ya. Oke, kita langsung saja aplikasikan KCL kita. Jadi ini KCL tadi yang 250 ml ya. Ini hari udah mulai panas, ini kita udah terlambat nih. Harusnya sebelum matahari kita sudah harus bisa aplikasikan ya. Yang ke separuh aja kita isi ya, tadi juga enggak penuh juga saya kasihkan itu dari pupuk KCL organik kita ya. Kita secukupnya saja airnya dulu. Udah cukup berarti ya. Jadi ini kita akan coba untuk memupuk yang kedua ya. Jadi biasanya sekali seminggu ya kita akan coba aplikasikan pupuk generatif ini ya, agar tanaman kita itu betul-betul dipastikan bisa maksimal ya. Jadi pupuk ini saya aplikasikan ke tanaman jagung, tanaman lemon ya, termasuk juga itu tanaman bawang merah. Nah, ini yang minggu lalu saya saya coba aplikasikan, ini udah keluar ini bunganya ya. Jadi baru 1 minggu saja ya, alhamdulillah udah keluar ya. Ini juga udah keluar ini bunganya ini. Nah, jagungnya ini bagungnya baru usia 30 atau 40 hari lah paling lama ini. Nah, ini batang lemon yang saya bawa ketika pelatihan Teluk Moyo. Jadi ini betul-betul baru ya sebenarnya. Kemarin ada 2 bunga, kemudian saya semprot dengan ini. Nih tinggal ada udah lumayan
buahnya ini, padahal ini belum cukup 2 bulan ya umurnya ya. 2 bulan setelah saya tanam dari Telomoyo bibit Oma. Oke, ini jadi rata-rata tentang jagung itu sudah hampir semua berbunga ya, dan mau berbuah semua ini. Nah, termasuk ini bawang merah ya, yang juga saya dapatkan dari sahabat kepala desa kita di Cupu Negara ya. Kemarin dikasihnya bibit. Ini sudah mulai masuk pada fase generatif ya. Kita akan semprot saja pakai ini, tidak masalah. Nah, ini udah apa ya? Ini udah bagus ini buahnya ini. Jagungnya ini udah nampak hasilnya ya. Jadi samping kita sprayer daun, kita juga bisa gunakan untuk kocor ya di buah pakan ini. Ini aplikasinya bisa kita gunakan sekali seminggu aja ya, sampai dia betul-betul sudah menunjukkan buahnya ya. Ini juga udah mulai tuh, nah, udah mulai keluar lagi kan bunganya kan semua. Padahal minggu lalu baru sekali ya saya coba spray sama kocor ya. Ini juga udah ada semua ini. Hasilnya lumayan dan alhamdulillah tidak satupun hama yang menyerang ya. Walaupun di Jakarta saat ini ya terus saja musim hujan ya. Nah, kemudian kita lihat juga itu ada tanaman. Ini juga ada pare ya. Pare udah ketika saya sudah mulai berbuah ini. Pare juga terbuah buah. Nah, ini kita lihat itu tanaman jeruk purut saya ya. Ini jeruk purut ini udah lama sekali ya tidak pernah berbunga ya, tidak pernah berbuah. Dulu berbunga pun kadang-kadang dia rontok ya. Dan seminggu yang lalu kita semprot dengan KCL yang kita buat ini, tapi alhamdulillah ini udah mulai nampak perkembangan ya. Ini udah memang tidak terurus memang ini. Nah, ini udah mulai, alhamdulillah ini udah mulai keluar lagi di bunganya baru. Nah, mudah-mudahan bunga ini tidak rontok lagi ya. Biasanya bunganya ini tidak tahan lama ya, dia bisa rontok sendiri. Kita akan coba menggunakan KCL ini ya, KCL yang kita buat. Ini udah keluar lagi ini bunga-bunga baru ya. Padahal baru 1 kali kita coba semprotkan. Ya memang karena saya tinggal di kota, kemudian hanya tanaman saya seadanya saja ya, karena ya memang ya kalau petani urban ya seperti ini, tanamnya adalah di atas atap, kemudian dengan tanaman-tanaman yang terbatas saja ya. Tapi minimal saya bisa aplikasikan dari apa yang kita buat. Minimal dengan beberapa contoh ini saja sudah bisa menjadi indikasi bagi kita bahwa pupuk kita yang kita buat itu menunjukkan hasil yang cukup baik ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba juga di lahannya masing-masing, saya tadi ada sekitar lebih kurang 6 liter lagi itu masih ada ya. Jadi kalau yang tertarik untuk mengaplikasikannya di rumah ya silakan ya. Jadi nanti tolong direview juga hasilnya. Jadi kalau seandainya hasilnya nanti teman-teman nilai bagus, nanti kita juga akan buat lagi ya konsepnya seperti itu tadi. Jadi artinya tanpa menggunakan katalis pun sebenarnya kita masih mungkin bisa membuat pupuk KCL atau pupuk fase generatif ya. Nah, tapi memang kalau seandainya kita menggunakan menggunakan katalis, itu pasti akan jauh lebih bagus dari hasilnya dari apa yang kita buat sendiri ya. Tapi nanti kita akan coba review ya. Nanti kita akan juga buat nanti di tempat ini akan saya buat juga tentang bak-bak untuk pembuatan pupuk ya.
kita nanti semua pupuk yang 7 jenis itu akan kita coba aplikasikan di sini. Nanti kita akan review satu-satu ya, dengan catatan bahwa pupuk itu akan full menggunakan SOP sesuai yang disarankan oleh kawan-kawan BSM dan sesuai dengan katalis yang mereka rekomendasikan buat kita ya. Mungkin demikian saja sahabat, mungkin ini akan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, dan sekaligus ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman semua. Aplikasi KCL-nya gimana ya, jadi inilah aplikasinya ya. Mohon maaf ini saya gunakan hanya di tempat saya terbatas saja. Nanti kita silahkan teman-teman membuktikannya di tempatnya masing-masing. Yang ingin mendapatkan KCL kita ini untuk bisa membuktikannya, silakan hubungi admin kami. Oke, mungkin demikian saja. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok sudah punya ayam 300 bisa, berarti kambingnya bukan 7 sebenarnya. Kambingnya berapa harusnya? 30. Kenapa kok 30? Saya yakin tanahnya pasti nyewa lagi bapak-bapak nanti.